Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Ini semua hadir? Hadir. Baik, akan Ibu aksen ya. Maida Cahyani Ramadana, Hadir. Haura Aini, Hadir. Ririn Afiatul Murtajamah, Hadir. Irma Dwi Safara. Hadir. Baik, berarti hari ini hadir semua ya? Ya. Oke, sebelum pembelajaran kita hari ini kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kira-kira pada hari ini kita mau belajar apa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Tahu. Oke, berarti kita hari ini akan belajar tentang cerita fabel. Ada yang tahu nggak? Apa sih cerita fabel itu? Oke, belum tahu ya. Nah, jadi kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Nah, untuk pengertiannya, fabel termasuk cerita narasi yang diperankan atau tokoh utama binatang. Pas waktu kecil pernah tuh dengar apa itu dongeng, pernah kan diceritain dongeng. Nah, dongeng hewan-hewan itu juga termasuk dalam fabel. Fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia. Maksudnya di sini binatang itu bisa berbicara, berwatak seperti manusia. Nah, fabel juga disebut cerita moral karena terdapat amanat yang dapat kita contoh. Terkadang dalam fabel juga terdapat tokoh manusia, tapi tetap saja tokoh utamanya itu binatang. Selanjutnya yaitu ciri fabel. Ciri fabel ada tokoh utama binatang. Yang kedua, watak tokoh seperti manusia yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang ketiga, rangkaian cerita berupa sebab akibat. Yang keempat, menggunakan latar alam seperti sungai, hutan. Yang kelima, menggunakan kalimat naratif. Yang keenam, menggunakan kalimat langsung. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa sehari-hari. Selanjutnya yaitu unsur intrinsik dalam fabel. Nah, unsur intrinsik dalam fabel itu ada 5, yaitu tema, tokoh dan watak, latar atau setting, alur dan amanat. Nah, di sini tema yaitu ide cerita atau gagasan yang mendasari cerita. Nah, hal utama dalam membuat cerita yaitu tema. Tema itu berbeda dengan judul. Kalau tema tidak bisa diambil dari awal atau akhir dalam sebuah cerita, tapi kita harus membaca keseluruhannya baru bisa mengetahui temanya. Kalau judul kan biasanya merupakan petikan atau bagian dari sebuah cerita. Terus yang selanjutnya yaitu tokoh dan watak, pertokohan dan perwatakan. Nah, tokoh yaitu karakter yang terlibat, sedangkan watak yaitu sifat atau perilaku si tokoh. Nah, tokoh itu ada 3, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Yang selanjutnya yaitu latar atau setting. Latar itu ada 3 juga, yaitu mengenai tempat, waktu, atau suasana. Yang selanjutnya yaitu alur. Alur ada 3, yaitu alur maju, mundur, dan campuran. Nah, alur sendiri yaitu jalan cerita atau rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat yaitu pesan yang disampaikan oleh penulis untuk si pembaca. Selanjutnya yaitu jenis fabel. Jenis fabel itu ada 2, berdasarkan latar dan watak, dan juga berdasarkan latar dan watak, dan juga berdasarkan kemunculan pesan atau amanat. Nah, berdasarkan latar dan watak itu dibagi jadi 2 lagi, yaitu fabel alami dan fabel adaptasi. Nah, fabel alami itu wataknya sesuai kenyataan. Contohnya kura-kura itu lamban. Kura-kura pada dunia nyata kan memang lamban. Nah, dalam cerita juga diceritakan bahwa si kura-kura itu lamban. Yang selanjutnya yaitu fabel adaptasi. Fabel adaptasi yaitu mengubah watak atau latar sesuai dengan kehidupan manusia. Contohnya beruang bersekolah. Nah, dalam dunia nyata apakah beruang bersekolah atau tidak? Tapi di dalam cerita fabel disebutkan bahwa beruang itu bersekolah. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan kemunculan
kemunculan pesan dan amanat itu juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu fabel dengan koda dan fabel tanpa koda. Fabel dengan koda yaitu pesan atau amanat ditulis atau di dalam fabel, biasa di akhir fabel. Terus sedangkan fabel tanpa koda yaitu pesan atau amanat tidak dituliskan. Ada di sini anak-anak sudah cukup paham kan? Baik, berarti sekarang Ibu kasih sebuah cerita fabel. Nah, di sini silakan ditentukan unsur intrinsiknya, yaitu ada tema, ada tokohnya, ada alurnya, ada amanatnya. Nah, di sini sudah Ibu siapkan tentang cerita fabel. Di sini akan dibagi menjadi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan diidentifikasi unsur intrinsiknya dan juga nanti dipaparkan di depan di presentasinya. Ibu kasih waktu 5 menit. Baik, waktunya sudah habis. Silakan dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Pada cerita fabel yang berjudul Sesama Saudara Harus Berbagi. Tema indahnya berbagi yang kita miliki kepada sesama. Latar tempat sebuah desa rumah Ibu Pip. Waktu pagi hari. Suasana ramah. Tokoh dan watak Pip serakah. Itu dan Putih suka iri. Ibu Pip bijaksana adil. Pak tua rusak baik hati. Alur maju. Amanat kita harus mau berbagi. Ya sudah, silakan kembali. Ayo silakan dari kelompok 2 mempresentasikan. Pada cerita fabel yang berjudul Sesama Saudara Harus Berbagi. Tema indahnya berbagi yang kita miliki kepada sesama. Latar tempat sebuah desa rumah Ibu Pip. Waktu pagi hari, suasana ramah. Tokoh dan watak Pip serakah. Pitu dan Putih suka iri. Ibu Pip bijaksana adil. Pak tua rusak baik hati. Alur maju. Amanat sesama saudara harus takut. Oke, silakan kembali. Oke, dari presentasi anak-anak di depan, Ibu rasa sudah cukup paham tentang unsur intrinsik. Nah, sebelum kita tutup, boleh tuh disebutkan apa aja sih unsur intrinsik pada fabel? Yang pertama ada Tema, yang kedua, tokoh atau yang watak, ketiga, latar atau setting, yang keempat, alur, yang terakhir. amanat. Oke, berarti untuk pembelajaran kali ini Ibu Guru cukupkan. Tetap semangat belajar, persiapkan diri kalian untuk menggapai cita-cita yang diharapkan. Baik, untuk pembelajaran kali ini Ibu tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.